Baik, jadi langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk menuntun kita dalam penilaian Alkitab di saat ini. Diberikan kesempatan, Bapak Pendeta. Baik, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalian kita. Kita akan langsung membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di lingkungan gereja masih Injil Minahasa untuk sepanjang minggu ke depan. Dan yang terdapat dalam Amsal, Amsal pasal 14. Ayat 26 sampai dengan ayat 35. Oh maaf, memang suara saya agak kurang optimal, kurang maksimal, ada gangguan teknis sedikit, tapi mudah-mudahan bisa didengar suara saya. Baik, mari kita membacanya secara bersama. Amsal 14 ayat 26 sampai 35. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda gereja masih Injil Minahasa yang diberkati Tuhan, bagian Alkitab ini pada dasarnya berisi atau mengangkat tema tentang takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu, gereja kita menjadikan tema mingguan sebagaimana yang dirumuskan dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema dalam takut akan Tuhan ada kebenaran, ketentraman, dan perlindungan. Takut akan Tuhan menunjuk pada perasaan kagum, hormat, dan pasrah terhadap Tuhan. Kagum dan pasrah serta hormat akan Tuhan oleh karena kebesarannya. Kemuliaan Tuhan yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Pada masa ini, rasa-rasanya menjadi suatu perenungan bagi kita. Takut akan Tuhan seakan-akan semakin hari semakin terdegradasi, semakin terkikis. Ada kesan bahwa nampak-nampaknya
manusia, bahkan orang percaya mulai kehilangan akan rasa takut terhadap Tuhan. Hal ini nampak dalam berbagai kenyataan. Semakin tingginya tingkat kriminalitas, semakin terdegradasinya nilai moral kehidupan, moral etik dalam kehidupan manusia, rasa hormat kepada Tuhan, tetapi juga rasa hormat terhadap satu, terhadap dengan yang lainnya. Nah, bagian Amsal ini menjelaskan dengan lugas dan tegas pesan firman yang merupakan kalimat-kalimat bijak dari pengamsal. Sebelum kita lanjut, Amsal itu sendiri dalam kitab Ibrani, dalam pembagian kitab dalam perjanjian lama, itu termasuk di dalam apa yang disebut dengan kitab Hokmah atau kitab hikmat. Hikmat atau hokmah itu dapat dimengerti atau dapat dipahami sebagai kebijaksanaan. Jadi kitab yang berisi tentang kebijaksanaan. Kitab-kitab yang termasuk dalam kitab hokmah atau kitab-kitab kebijaksanaan, kitab Mazmur, kitab pengkhotbah, kitab Ayub, Kidung Agung, dan tentunya juga adalah kitab Amsal. Ya, oleh karena itu berbicara tentang kebijaksanaan, berbicara tentang hikmat, berarti berbicara tentang hikmat ilahi, hikmat Tuhan, kehendak Tuhan, yang kemudian itu diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Hikmat, kalau atau kebijaksanaan, pada katanya itu dalam perjanjian baru, itu Sophia, kebijaksanaan. Dari sana kita bahasa Yunani Sophia ya. Mungkin ada yang nama Sophia di sini. Filosofia, filosofi. Filo artinya cinta, Sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filosofi atau filsafat sebenarnya dapat dimengerti sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat. Demikian dengan Amsal berarti kitab yang berbicara tentang kebijaksanaan, tentang hikmat, tentang Sophia, tentang kebaikan-kebaikan dalam hidup manusia. Berkaitan dengan takut akan Tuhan, Amsal mengungkapkan pembacaan kita ayat 26, mulai dari ayat 26. Ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari ayat-ayat sebelumnya, dari pasal 14. Tetapi dalam pembacaan kita, dalam jadwal pembacaan kita dalam MTPJ mulai minggu tanggal 3 nanti dan seterusnya sepanjang minggu berjalan, dimulai daripada ayat 26. Ya. Di sana ayat 26, pengamsal dengan lugas dan tegas mengungkapkan bahwa di dalam takut akan Tuhan, maka manusia akan mengalami apa yang disebut dengan ketentraman. Bukan cuma ketentraman biasa, tetapi Amsal 14 ayat 26 mengungkapkan dengan begitu tegas bahwa jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami suatu ketentraman yang besar. Ya, luar biasa. Ya. Ada lagu
Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Tetapi tidak ku dapati juga. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam suatu situasi ketika kita takut, maka kita akan memperoleh ketentraman ini, kedamaian, ketenangan. Suatu situasi, suatu keadaan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Siapa di dalam dunia ini yang tidak menghendaki ketentraman, ketenangan. Tetapi sayang seribu sayang, di dalam mau mencari ketenangan dan ketentraman ini, manusia sering tersesat oleh karena mengikuti jalan yang ditawarkan dunia, yang seolah-olah bahwa itulah jalan yang menuju kepada ketentraman. Tetapi sayang seribu sayang, bukan ketentraman yang dimiliki, yang diperoleh, melainkan sebaliknya. Nah, Mazmur, maaf, Amsal 14:26 dengan jelas tugas tegas mengungkapkan bahwa ketentraman itu hanya dapat dimiliki ketika manusia itu hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini dimengerti sebagaimana awal pengantar tadi, bahwa ketika kita mengagumi Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita tertunduk dan pasrah di hadapan Tuhan, sikap itu yang akan membuka pintu gerbang untuk kita menikmati apa yang disebut dengan ketentraman itu. Lebih lanjut ayat 26b mengungkapkan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan, maka suatu janji Tuhan akan diperoleh oleh orang-orang yang takut akan Dia, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Biasa ya, kita memperoleh ketentraman, kita dilindungi dari berbagai panah api kehidupan. Kita mendapat suatu jaminan yang pasti bahwa Tuhan melindungi setiap langkah kehidupan kita, dimanapun kita pergi, melangkah, dan berada. Kita dilindungi, yang oleh karenanya kita menikmati ketentraman itu. Hanya ketika kita takut akan Tuhan. Ya. Masih dalam, ya, kita lanjut ke ayat 27, bahwa takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Sumber kekuatan. Yang membuat orang terhindar dari jerat maut. Waduh, luar biasa sekali. Ya. Janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk bagi kita orang sebagai pemuda, pemudi gereja, bahwa ketika kita takut akan Tuhan, itu adalah sumber kehidupan yang memberi kita jaminan untuk terhindar daripada jerat maut. Sebagai kaum muda tentunya nanti sebentar mungkin berkembang dalam diskusi, ada begitu banyak jerat-jerat kehidupan ya, yang begitu mudah menjerat kehidupan manusia, terlebih khusus sebagai orang muda. Amsal ini menjelaskan bahwa dengan takut akan Tuhan, di sana ada sumber kehidupan yang memberi kita hidup, yang memberi kita mampu
untuk kemampuan untuk menapaki hari-hari kehidupan kita, bahkan menghadapi berbagai tantangan, ancaman, bahaya kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sungguh janji yang luar biasa. Takut akan Tuhan selanjutnya ternyata itu berimplementasi bukan hanya di dalam kehidupan individual kita, tetapi bahwa takut akan Tuhan itu harus terimplementasi juga di dalam kehidupan relasi dengan sesama, bahkan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagaimana dalam ayat 28, sebagai implementasi takut akan Tuhan itu pun terkait erat dengan relasi kehidupan sosial politik masyarakat Israel, orang Israel pada zaman itu konteks penulisan Amsal, tetapi juga ketika kita langsung merefleksikan dalam kehidupan kita uh, sekarang dalam kekinian, ayat 28 mengungkapkan bahwa dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Takut akan Tuhan itu ternyata juga berbicara tentang relasi antara penguasa dan rakyat yang dipimpin. Penguasa yang takut akan Tuhan, ya, penguasa yang menghargai orang-orang yang dipimpin. Ya. Saya kira ini berbicara tentang leadership, bagaimana kepemimpinan itu sangat mempengaruhi orang-orang yang akan dipimpinnya. Dan juga sebaliknya, bahwa para pemimpin itu tidak akan ada tanpa ada orang-orang yang dipimpin. Jadi intinya di sini bahwa sikap takut akan Tuhan juga itu harus bukan cuma bersifat individual, individu tadi, tetapi juga dalam relasi kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya. Hubungan antara penguasa dan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini, Amsal 28 dengan jelas, tegas dan tegas mengungkapkan tentang hubungan raja, hubungan pemerintah, dan rakyat yang dipimpin. Orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bahwa sikap takut akan Tuhan itu salah satu indikasinya, indikasi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kesabaran. Ini dalam konteks Amsal ya. Saya kira benar. Tidak mungkin kita mengaku sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi kita memiliki sikap yang impulsif, sikap yang tidak sabar, sikap yang tidak dapat mengendalikan diri. Jadi intinya bahwa orang yang takut akan Tuhan menurut Amsal ini, ciri-cirinya, indikasinya adalah orang yang memiliki kesabaran. Tidak dapat dibayangkan ya, dalam kepemimpinan gereja, dalam kepemimpinan pemuda, lalu nilai atau sikap kesabaran ini tidak ada lagi. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana organisasi pelayanan jika nilai atau sikap kesabaran tidak lagi dimiliki oleh kita. Ya. Orang yang takut akan Tuhan ditandai dengan sikap pengendalian diri, memiliki kesabaran. Ya.
Sebagaimana ayat 29 tadi. Orang yang sabar besar pengertian. Tetapi siapa cepat marah besar. Tapi iri hati membusukkan tulang. Amsal dengan seperti awal pengantar tadi bahwa berbicara tentang kebijaksanaan. Oh, yang tren saat ini dalam postingan-postingan biasanya kata-kata bijak hari ini. Biasanya seperti itu ya. Nah, demikian Pak Amsal ini adalah kata-kata bijak, ungkapan-ungkapan bijak. Tetapi yang diyakini bahwa hikmat dalam Amsal ini adalah hikmat yang dirahmati, yang diwahyukan oleh Tuhan kepada pengamsal. Bahwa hati yang tenang itu menegakkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu memiliki ketenangan hati. Tenang. Sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin di kepemudaan, ketenangan ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Memiliki hati yang tenang, hati yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, bahwa masih dalam ayat 30, bahwa jika dalam kehidupan manusia ada iri hati, itu akan membusukkan Tuhan. Menjadi suatu situasi keadaan yang bertolak belakang daripada kehidupan yang memiliki hati yang tenang, hati yang disegarkan jiwanya, memiliki kesegaran tubuh. Tetapi sebaliknya, orang yang iri hati justru membusukkan tulang. Iri hati. Ini ciri-ciri daripada orang yang tidak takut akan Tuhan. Kalau masih dia ngomong iri, masih panjelus, iri dan dengki, itu tanda-tanda bahwa menurut Amsal sikap perilaku orang yang tidak takut akan Tuhan. Juga relasi dalam relasi sosial dengan sesama. 31 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan diri. Sikap takut akan Tuhan adalah sikap yang mau berlaku adil. Tidak menindas kehidupan orang yang lemah. Bahkan sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki kepedulian terhadap mereka yang miskin, mereka yang kecil, mereka yang termarginalkan dalam pelayanan kita, ya, bahwa bacaan ini mau mengingatkan kita, nanti kita diskusikan sebentar, sejauh mana tingkat kepedulian kita terhadap berbagai realitas kehidupan ketika di hadapan kita kemiskinan terjadi di depan mata, ketidakadilan, pemutarbalikan fakta, ketidakbenaran itu terjadi di depan kita. Ada orang-orang yang mengalami korban daripada berbagai tindakan-tindakan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Bacaan ini mengingatkan kita sejauh mana sikap kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan melihat realitas. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bodoh. Ayat 33. Bahwa hikmat itu hanya akan ada di dalam hati daripada orang-orang yang memiliki pengertian, tetapi jauh daripada orang-orang yang hatinya bebal, hatinya
dipenuhi dengan kedengkian, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dendam, itu hikmat jauh daripada kehidupan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Luar biasa ya, Bang Amsal mengingatkan ini, bahwa implementasi daripada sikap takut akan Tuhan itu adalah orang yang mau menegakkan kebenaran. Dan itu berimplementasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan sebatas individu saja, tetapi berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kita berlaku benar, dan setiap kita secara individu-individu berlaku benar, maka akan berdampak kepada komunitas di mana kita hidup dan berada. Kita akan menikmati dampak daripada kebenaran yang kita lakukan, yang kita perjuangkan. Amsal 34 mengungkapkan itu akan meninggikan derajat kehidupan kita. Dan suatu bangsa dari nilai kehidupan oleh karena apa? Oleh karena mengutamakan moralitas, mengutamakan kebenaran, mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai cara, menghalalkan cara, bahkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, justru itu yang dilakukan, maka berlakulah ayat 34b ini. Dosa adalah noda bagi bangsa. Bangsa menjadi ternoda oleh sikap-sikap yang tidak takut akan Tuhan. Dosa. Dan yang terakhir, bahwa raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Wow. Dalam hubungan relasional di antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam kehidupan pelayanan, itu akan terjalin dengan baik ketika kita menjaga akal budi kita, berobat oleh pembaharuan budi, moral etik kehidupan kita. Itu menjadi suatu nilai yang sangat berharga di dalam relasi kehidupan bersama dalam konteks pelayanan. Orang saling menghargai, saling menghormati, baku dengar, saling mendukung, saling menopang, menjauhkan daripada sikap-sikap yang saling menjatuhkan, saling menjelekkan, berkompetisi tidak sehat, menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan pribadi, tujuan kelompok tercapai, melakukan hal apa saja, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak firman Tuhan demi kepentingan dan tujuan pribadi, tujuan kelompok, dan tujuan komunitas, tujuan masyarakat, tujuan jemaat, tujuan daripada pelayanan. Nah, jadi saya kira demikian yang boleh disampaikan secara garis besar sebenarnya interpretasi daripada pengamsal ini, Amsal 14 ayat 26 sampai ayat 35. Saya ingin bertanya ke moderator, apakah kita masuk pada pertanyaan yang saya siapkan atau langsung pada tanggapan dari saudara-saudara yang mengikuti penelaan ini. Bagaimana moderator? Iya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi setelah pemaparan dari Bapak
pendeta pada saat ini. Kita akan langsung masuk pada Oh, baik, baik, baik. sesi diskusi, Pak Pendeta. Ya, Oh, jadi begitu. dalam sesi rekan-rekan yang mengikuti PA ini akan bertanya atau memberikan tanggapan, akan diberikan kesempatan. Intinya juga bukan cuma pertanyaan, tapi mungkin juga sharing atau Iya, pengalaman pribadi, pengalaman dalam pelayanan yang kita alami ya, itu bisa di-share untuk menguatkan uh, iman kita. Tentunya berefleksi daripada uh, pembacaan kita yang akan kita renungkan, bahas pada minggu ke depan. Baik, silakan iya baik. Benat. Jadi pada saat ini diberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang berada dalam ruangan Zoom ini untuk menanggapi ataupun memberikan pertanyaan ataupun akan membagikan sharing pengalaman sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Disilakan teman-teman, langsung saja. Kalau ada yang mau bertanya, langsung open mic dan langsung bertanya saja atau langsung memberikan tanggapan. Sini ada teman-teman dari pembinaan pengkaderan, ada Saudara Aprino, Penak Gratia, Pendeta Yoel. Biasa ini Pendeta Yoel ada banyak pertanyaan. Saudara Vian, Paldo, Rio, Vincent, ya, diberikan kesempatan teman-teman. Kalau belum ada pertanyaan boleh membagikan sharing pengalaman, sharing-sharing yang berkaitan dengan konteks kita pada saat ini. Ada Vikaris Patris di sini, Patris Smith. Halo teman-teman, adakah yang akan langsung menanggapi? Malam. Ya, selamat malam. Yesi, silakan langsung. Mungkin izin bertanya, Pak Pendeta. Maaf, ya, minta maaf sebelumnya juga untuk apa? Nggak bisa untuk mengaktifkan kamera karena lagi apa ya? Lagi inilah. eh, Mungkin cuma mau sedikit bertanya. Ya, disilahkan. Terkait tadi, oke, terkait tadi sedikit dengar tadi PA yang dibawakan pendeta. Jadi dengar yang di Pengamsal toh terkait dengan salah satu kita dengar itu terkait dengan pengendalian diri ya. Salah satunya itu yang bagaimana orang itu sebagai pemuda itu mengendalikan orang emosi lah. Nah, mungkin sedikit pertanyaan pendeta, kita itu mungkin kita itu kerja itu di tempat di mana kita punya beberapa anggota yang lebih tua dari kita dan ada juga beberapa anggota yang memang lebih muda juga dari kita. Jadi ada yang muda, ada yang tua. Terus di sisi lain memang ada beberapa anggota yang
untuk menjelaskan terkait DP job desk, DP deskripsi kerja itu tetap itu harus dengan emosi dulu baru dorang mode ngardang. Nah, kira-kira bagaimana orang sebagai pemuda Gemim ini untuk bagaimana orang sebagai pemuda Gemim ini for bisa mengendalikan orang emosi dong. Sedangkan kalau mau dilihat juga memang kalau menurut kita pribadi juga melihat anggota-anggota ini mungkin salah satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk menjelaskan kepada perda orang ini itu harus dengan mungkin sedikit keras ya. Mungkin begitu pendeta. Oh, mungkin nama di Tamblang di wilayah Tempat Sobar. Ya, Depalia belum ada ini. Kalau belum ada, langsung saja boleh langsung dijawab oleh Bapak Pendeta. Baik, buat Jesse yang ada di Tamblang ya, selamat ya, bahwa Jesse dalam usia muda dipercayakan Tuhan untuk mengampu suatu tugas yang dipercayakan dalam karir Jesse ya. Nah, selamat untuk kesempatan ini dan tentunya dalam pekerjaan yang dipercayakan tak lepas daripada tantangan, rintangan, dan hambatan, bahkan cobaan. Cobaan di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita. Seringkali emosi kita terpancing ya, dalam menyampaikan suatu perintah, suatu instruksi, karena orang-orang yang kita pimpin itu ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada teman atau rekan kerja daripada isi ya, satu kali bilang langsung mengerti, satu kali komando langsung backing. Ada yang mesti 2-3 kali bahkan 4 kali yang baru backing. Ada yang iyo makanya nggak backing. Ada yang ini mau backing, macam-macam. Nah, bahkan dalam situasi seperti itu, Jesse bilang tadi, aduh kalau anak mau pakai dengan emosi gitu, nggak mau jadi. Nah, saya kira emosi itu wajar dalam kehidupan kita manusia, bahwa emosi itu sudah Tuhan. Orang tidak kebanyakan kita Tuhan tidak mengaruniakan kita emosi. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kemudian kita mau mengendalikan emosi diri. Ada lagu dulu, emosi diri. Ya. Pengendalian diri. Sehingga kita tidak lost control. Tidak lepas kendali. Bagaimana untuk kita tidak lepas kendali? Tentunya berkaca daripada atau berefleksi daripada pembacaan kita tadi, bahwa kesabaran itu menjadi sesuatu yang imperatif kategoris, sesuatu yang mutlak, yang harus dimiliki oleh setiap kita orang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai apa? Sebagai wujud bahwa kita itu takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang mampu memiliki kesabaran. Dan ketika untuk bisa itu memang perlu dilatih.
yang tidak datang begitu saja. Berilah engkau sabar. Itu uh, melatih kesabaran dengan uh, sedini mungkin dari muda dari kecil kita sudah harus melatih tentang kesabaran. Persoalan sekarang so masuk di dunia kerja, bagaimana kesabaran itu akan uh, kita nyatakan, kita wujudkan dalam kita melaksanakan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Sekali lagi seringkali memicu emosi atau kesabaran kita. Nah, karena itu tidak ada jalan lain sebagaimana firman Tuhan tadi, bahwa kesabaran itu hanya dimiliki ketika kita memperoleh pengertian ayat 29, nanti Jesse baca lagi, bahwa orang yang sabar besar pengertian. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Pengertian. Pengertian di sini berarti bagaimana kita mampu mengerti setiap situasi yang ada. Kita mampu mengerti kepribadian orang-orang yang kita pimpin. Dalam kepemimpinan Kristiani, sikap-sikap ini sebagai seorang pemimpin muda, orang sebagai orang muda terlalu emosi kan masih meletup-letup. Kalau sekarang sudah jadi pemimpin, ada orang-orang yang orang pimpin dalam tugas pekerjaan kita. Nah, ini tantangan yang tidak mudah ya. Nah, bagaimana Jesse? Bahkan kita sekalian untuk benar-benar memang harus melatih diri, harus uh, mengutamakan sikap perilaku yang uh, betul-betul mengedepankan perilaku yang sabar itu. Karena itu kontemplasi diri, merenung, merenung dalam pengertian meditasi diri, membangun relasi yang baik dengan Tuhan lewat doa, dengan firman-Nya harus semakin hari semakin ditingkatkan. Lebih banyak baca firman, lebih banyak hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Ya. Tanpa kita sadari karakter kita, mental kita, yang mungkin dahulu orang meletup-letup, susah untuk mengendalikan emosi kita, lama-kelamaan akan Tuhan ubahkan. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin mampu mengendalikan diri. Semakin hari akan semakin sabar. Bukan cuma di pekerjaan, tetapi sabar untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Dimanapun. Dalam pergaulan, di dalam hubungan dengan sesama, dengan teman, hubungan dengan keluarga. Kita percaya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, sebagai wujud kita yang mau takut, hormat, takjub, respect terhadap Tuhan, maka karakter kita diubahkan Tuhan. Yang dahulunya pemarah, mudah marah, yang dahulunya mudah emosi, akan Tuhan kita percaya, kita aminkan, lambat laun Tuhan akan ubahkan. Lewat apa? Pengalaman-pengalaman hidup yang kita jalani. Oleh karena itu ada apa-apa, latih. Di dalam pekerjaan, latih diri untuk jangan cepat-cepat langsung emosi. Selanjutnya itu tentu kuasai bagaimana ilmu atau pendekatan manajemen di dalam kepemimpinan, dalam leadership. Menjadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana? Apalagi kepemimpinan Kristiani itu bagaimana? Seorang manajer Kristiani itu bagaimana? Memimpin anak buah, memimpin orang-orang yang dia pimpin
satu sisi dia harus melaksanakan tugas manajerial sebagai seorang manajer dalam perusahaan, pemimpin dalam perusahaan, tetapi di sisi lain bahwa bagaimana seorang manajer yang Kristiani itu tetap mengedepankan firman Tuhan menjadi landasan uh, kepemimpinan ataupun tugas-tugas manajerialnya. Ya. Jangan pernah lupa dengan hal itu. Firman Tuhan yang harus selalu melandasi bagaimana orang memimpin. Kira itu dulu ya, Jesse di Tambelang, Tempat Baru. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Baik, pertanyaan dari Yesi sudah dijawab oleh Bapak Pendeta. Bagaimana, Yesi? Sudah. Oh, sudah terjawab. Terima kasih. Sudah terjawab. Jadi pemimpin yang sabar ya sini, ya. Mesti sabar-sabar, mesti sayang-sayang tuh anak buah. Hargai, hormati orang, walaupun orang bagaimana model, tetapi tetap Tuhan telah mempercayakan orang untuk berada di bawah koordinasi Yesi. Jadi percaya bahwa Yesi pasti mampu akan memimpin teman-teman di dalam perusahaan yang sementara di mana Yesi sementara geluti pekerjaannya untuk tujuan bersama, keberhasilan perusahaan dan tentunya juga keberhasilan sebagai pemuda gereja, keberhasilan sebagai orang percaya, orang Kristen di dalam menyaksikan tentang sikap yang takut akan Tuhan. Dengan kesaksian yang Yesi nyatakan bahwa Yesi takut akan Tuhan, maka orang-orang yang dipimpin oleh Yesi pun dalam perusahaan akan melihat, oh iya, sedangkan bos takut akan Tuhan, masa orang sebagai orang yang dipimpin tidak mau melakukan hal yang takut akan Tuhan. Ya, begitu. Baik, Penyetua, Kevin. Oke, teman-teman yang lain, silakan bertanya. Ada pertanyaan dalam chatting dari Rino. Oh iya, langsung saja Pak Pendeta. Oke. Jadi Rino di mana? Ya, baik. Buat Rino, saya kira hikmat itu terminologi daripada hikmat itu atau hikmah itu seperti diuraikan dalam pengantar tadi itu dapat dimengerti sebagai kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan yang dimaksud dalam kitab-kitab hikmah, Amsal, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Ayub itu hikmat yang diwahyukan oleh Tuhan. Bukan semata-mata hikmat duniawi, tetapi hikmat ilahi yang kemudian itu dibahasakan lewat pengamsal. Dalam hal ini memang diyakini bahwa sebagian kitab Amsal itu terkait dengan Salomo. Salomo sebagai orang tahu sebagai raja ketiga di Israel setelah Saul, kemudian Daud ayahnya, dan Salomo sebagai raja yang terkenal bijaksana, raja yang sangat berhikmat. Dan firman juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini tidak dijumpai orang yang seberhikmat Salomo dalam kepemimpinannya. Raja yang sebijaksana Salomo. Terus masih ingat tuh cerita Salomo ketika ada dua orang ibu yang memperebutkan anak, masih ingat tuh cerita.
oleh karena hikmatnya, bagaimana dia menentukan siapa ibu daripada anak ini. Nanti orang baca lagi cerita itu, tetapi sangat jelas bagaimana dengan hikmat ilahi selalu memimpin bangsa Israel. Dan masih ingat ketika kenapa dia memiliki hikmat itu, masih ingat juga ketika permintaan Salomo, ya. Apakah dia meminta kekayaan, apakah dia meminta kekuasaan, dia hanya minta itu. Apa yang Salomo udah minta? Masih ingat? Dia minta hikmat. Dia tidak minta, oh kasih kamar itu kekuasaan, kasih kamar itu kekayaan. Dia minta kasih pak kita hikmat. Dan ternyata apa? Dari hikmat yang dia miliki, yang diberikan Tuhan itu, dia memperoleh segala sesuatu itu. Kekuasaan, kekayaan. Yang tercatat dalam sejarah katanya, bahwa sampai saat ini tidak ada raja yang melebihi kekayaan daripada Salomo. Padahal dia minta hikmat. Tetapi dengan hikmat, Tuhan kasih berlipat ganda daripada kehidupannya. Kitab Amsal ini diyakini itu terkait berhubungan dengan hikmat-hikmat yang turun kepada Salomo. Kata-kata bijak Salomo. Bukan, ya, cuma kata-kata bijak sama dengan tuh orang kalau di medsos sekarang. Kata-kata bijak hari ini, karang-karang. Nah, syukur-syukur kalau betul-betul dia kata bijak. Kalau ngarang-ngarang, nah, bukan sekedar itu, tetapi hikmat yang diwahyukan Tuhan. Ini kita pengambil. Oleh karena itu betul, tadi Rino tadi bilang bahwa memang berbicara tentang hikmat itu terkait erat dengan apa yang namanya moral etik. Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki etika dan moral kehidupan, moral hidup. Ya, mungkin dia mengaku berhikmat, tetapi hidup tidak bermoral. Bilang-bilang bijaksana, bilang-bilang berhikmat, tetapi ternyata pelaku kejahatan. Ternyata koruptor plus kakap. Tapi kalau ngomong tentang hikmah, ngomong tentang keadilan, ngomong tentang kebenaran, ngomong tentang kebijaksanaan, luar biasa. Itu berarti apa? Tidak relevan dengan orang yang katanya berhikmat, tetapi ternyata dalam sikap tindakannya berlaku tidak etik, tidak etis, tidak bermoral. Orang yang bermoral, orang yang berhikmat pasti adalah orang-orang yang menjalani kehidupan ini, hidup berlandaskan nilai-nilai norma etika, moral dan etika kehidupan sebagai orang Kristen. Tapi menurut Rio lihat kata ternyata dalam kehidupan kita saat ini pemimpin dalam pertanyaan Rino ya. Rino pakai masih halus kata Rino di pertanyaan. Namun dalam masa kini seakan-akan masih pakai kata seakan-akan kan? Berarti menurut Rino kata masih seakan-akan. Seakan-akan para pemimpin masyarakat, baik pemerintah maupun gereja, banyak pula yang terjerat dalam pelanggaran etika dan moral yang mengakibatkan terjadinya krisis kepemimpinan di mana-mana. Nah, ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi orang. Bagaimana kalau para pemimpin yang seharusnya mengayomi kehidupan masyarakat
baik pemimpin pemerintahan maupun kekuasaan yang sebenarnya dipercayakan sebagai pengayom dan penjaga moral etik kehidupan orang-orang yang dipimpin, justru tidak mampu menjaga nilai-nilai yang harus mereka jaga. Jadi Rino bertanya, kalau begitu bagaimana? Bagian firman Tuhan yang telah akan dimakan minggu depan, satu minggu di kolom, minggu di kolom, di Bipra, di gereja, yang malam hari ini orang bahas, mengingatkan itu Rino, bahwa dasar daripada kemunduran dekadensi moral itu adalah ketika manusia sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Siapa kok DP moral yang DP etika itu drops? Siapa dia melakukan hal-hal yang tidak etis, yang tidak bermoral? Kenapa sudah ada yang dia takut? Termasuk Tuhan. Maka terjadilah berbagai dekadensi moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai pertanyaan Rino, para pemimpin, baik pemerintahan maupun gereja, tidak ada lagi yang ditakuti. Nah, so itu bagian firman Tuhan yang orang renungkan ini kembali lagi mengingatkan tentang orang ini masih takut Tuhan, maksudnya enggak. Dalam kepemudaan, siapa yang orang takut? Manusia atau Tuhan? Ini salah, orang tahu ini betul. Orang tidak betul secara firman Tuhan. Tidak menghendaki hal-hal yang sebenarnya itu menjadi pilihan kita. Orang tahu itu ini boleh. Tetapi karena mungkin ada manusia yang menekan kita, ada orang yang menekan kita untuk bertindak bertentangan justru dengan apa yang Tuhan kehendaki, toh orang pertanyaan, pendeta tidak mau bilang apa, kira-kira kalau pendeta tanya balik, kira-kira mana yang akan ikuti? Orang lebih takut mana? Lebih takut orang yang mungkin orang takuti, orang segani, walaupun perintah, walaupun petunjuk dan arahnya itu bertentangan dengan moral kita, dengan nurani kita, bertentangan dengan kita yakini kebenaran yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, atau terlalu takut Tuhan. Rina boleh jawab kira-kira begini. Mana orang ikut? Mau lebih takut manusia yang orang takut, atau orang lebih takut Tuhan? Sebagai pemuda gereja, orang harus bagian firman ini mengingatkan orang, kasih tahu pemuda-pemuda semua. Orang harus kembali, mesti lebih takut Tuhan daripada kita manusia. Kalau nyala, pertanyaan yang Rino bilang itu yang terjadi. Dekadensi moral semakin hari semakin parah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara, maupun dalam kehidupan bergereja. Karena apa? Jangan-jangan orang so nyanda takut Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengingat. Jadi intinya Rino dan orang semua betul-betul ini bacaan luar biasa. Bahkan sebenarnya dari minggu lalu yang masih orang merenungkan pembacaan orang di Tesalonika, DP inti kan di situ takut akan Tuhan.
apakah yang Tuhan mintakan betul? Tidak lain dan tidak bukan adalah takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, pembacaan kita yang masih terang renungkan di Tesalonika harus diwujudkan dengan hidup yang taat, memperlakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Percuma bilang takut akan Tuhan, tetapi berlaku tidak taat. Begitu Rino ya. Rino dengar, dengar maksudnya. Luar biasa pertanyaan ya, Rino. Ya, Tuhan berkati Rino. Ya, Pak Kevin. Jadi pertanyaan dari Saudara Aprino sudah dijawab oleh Pak Pendeta. Rasa pertanyaan dari yang bersangkutan sudah terjawab dengan jelas oleh Bapak Pendeta tadi. Lanjut ini Pak Pendeta, pertanyaan lagi di kolom chat dari Penatua Geri Rengku, Jemaat Gemim Immanuel. Sebelumnya Pak Pendeta, karena mungkin ini akan menjadi pertanyaan beruntun. Saya mau bertanya Pak Pendeta, konteks ini seperti apa yang bisa kita pahami? Takut akan bahaya atau rasa hormat atau rasa kagum atau seperti apa yang bisa kita pahami? Oke, mungkin itu. Halo. Ya, bisa dengar ya, Geri Penatua, Geri. Oh, ini baku dapat di apa ya? Mudah-mudahan Penatua monitor. Ya, pengertian. Saya baca dulu ya sebentar. Pengertian seperti apa yang bisa dipahami dalam takut akan Tuhan. Oh, tuh. Jadi takut akan Tuhan itu sebenarnya dalam bahasa takut akan Tuhan itu, kata takut dalam bahasa Ibrani itu yir'ah. Yir'ah. Yir'ahnya itu merujuk pada rasa penghormatan dan kepercayaan kepada Tuhan yang menggerakkannya pada suatu kepercayaan kuat kepada kasih dan kebesaran kuasa Tuhan. Ya. Jadi terminologi daripada takut akan Tuhan atau yir'ah itu dalam bahasa Ibrani sekali lagi itu sebenarnya adalah suatu sikap diri yang mau menghormati dan percaya kita. Karena apa? Karena kita percaya. Tidak mungkin kita hormat tetapi kita tidak mengimani, kita tidak percaya. Rasa hormat, rasa takjub itu hanya boleh ada ketika kita mengimani, kita percaya. Kita takjub dan hormat kepada Tuhan. Oleh karena apa? Kita percaya bahwa Dialah pencipta kita. Dialah pemilik hidup kita. Dialah yang menjadikan segala sesuatu.
yang oleh karenanya kita menghormati dia. Dia yang untuk kalau terminologi daripada Yirah, dia percaya bahwa dialah yang selama ini memelihara, menjaga, melindungi, memberkati kita, mengasihi kita. Yang oleh karenanya kita takjub dan hormat. Takut. Sama kita takut kepada orang tua. Kita takut. Itu karena kita takjub, kita hormat, kita kagum. Karena selama ini orang tua yang menjaga, memelihara kita, yang olehnya kita menghargai dan menghormati mereka. Demikian dengan Tuhan. Ya. Bahwa takut akan Tuhan itu bukan cuma, perlu diingat, bukan cuma sebatas sampai di takjub dan hormat. Tetapi harus ditindaklanjuti dengan sikap yang mau taat kepadanya. Kalau cuma sikap takjub dan serta percaya, orang masih ingat dalam cerita perjanjian baru, setan-setan pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Setan-setan pun takut kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Setan-setan pun percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan, anak Allah. Tapi yang berbeda antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan, bahwa kita takut akan Tuhan, kita kagum, percaya akan Tuhan, dan oleh karenanya kita mau taat. Itu lebih beda. Jadi kalau cuma takut, setan-setan pun takut. Kalau cuma percaya, setan-setan pun percaya. Yang membedakan kita sebagai orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mau taat, memperlakukan firman. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud kita yang takut dan percaya, yang kagum akan Dia, dan oleh karena itu yang kita percaya yang telah mengasihi kita, yang oleh karena itu kita pun mau mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan lewat apa? Mengasihi Tuhan lewat mau hidup dengar-dengaran, memperlakukan hukum, ketetapan, dan firman-Nya. Enak mungkin kan orang mau bilang bahwa orang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi kita melakukan hal-hal yang tidak Dia sukai. Jangankan dengan Tuhan, dengan orang tua pun, ataupun dalam hubungan pergaulan kita, ya, yang berpacaran, bilang sayang ke kita, cuma di mulut cuma bilang sayang. Ternyata mana tindakan selama ini, tindakan yang justru menyakiti kita sebagai kekasih. Nah, berarti cuma di mulut. Nah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sayang akan Tuhan juga harus diwujudkan dengan sikap dan perilaku yang berpadanan dengan itu. Ya, takut, respect. Orang kalau respect kan berarti dia tunduk dan mau menuruti apa yang menjadi perintah orang yang dia kagumi, yang dia respect. Demikian dengan Tuhan. Takut akan Tuhan sebenarnya itu terampil bahasa keren dari bahasa Inggris itu respect. Kalau kita respect kepada Tuhan, ya kita taat kepadanya. Dan ternyata dalam pembacaan kita ini bahwa ketika kita taat akan Tuhan, itu semua yang orang suruh baca tadi
justru yang akan menjadi imbas bagi kita. Ya. Sukacita, ketenangan. Apa itu pertama tadi? Ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Oh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya. Janji Tuhan, Tuhan karuniakan ketentraman. Bukan cuma ketentraman biasa, ada catatan. Ketentraman yang besar. Glory, haleluya. Dijanjikan Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Hidup tentram secara pribadi, secara kelompok, secara komunitas, dalam keluarga, keluarga yang tentram, dalam bermasyarakat, masyarakat yang tentram, aman dan damai. Dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dalam gereja tentram, aman dan damai. Karena apa? Orang hidup takut akan Tuhan. Para gembala takut akan Tuhan. Domba-domba takut akan Tuhan. Ini bagian firman yang tadi bilang. Tentram. Maka kalau sudah dalam gereja, kok sudah tidak takutkan Tuhan. Di dalam gereja melakukan hal-hal yang saya tidak takutkan Tuhan. Oh, ini orang-orang yang sudah takut Tuhan ini. Dalam ibadah, berlaku tidak tertib, itu kan tanda-tanda kita tidak menghormati Tuhan. Berarti tanda-tanda orang tidak takut Tuhan. Bermain-main akan ibadah. Saya pernah tonton ya, mudah-mudahan itu bukan dijamin. Ibadah pemuda dimain-main di TikTok atau di mana itu saya sudah lupa. Bermain-main akan ibadah. Mudah-mudahan bukan ada di pemuda gemil itu bawa gitu. Itu kita kan yang tidak takut lagi akan Tuhan. Saya kan ibadah kok susah bermain apa. Mungkin Bapak Kusedo. Bapak Kusedo apa? Bapak Kusedo bermain apa? Campur dengan MP itu. Apa kata itu MP? Nah, sudah nanti. Nah, ibadah itu begitu. Tidak tertib. Nah, orang perlu mengumpuli lagi terhadap program-program pemuda itu. Apakah program-program ini membawa para pemuda itu untuk lebih takut akan Tuhan? Atau seremoni belaka yang justru tindak tanduk perilaku yang semakin mencerminkan sikap yang tidak takut akan Tuhan. Oh, itu acara pemuda ini, ya, acara pemuda semua. Oh, suruh pas nak takut Tuhan orang ini. Nah ini ya, dalam pergaulan sehari-hari. Bro, itu pergaulan muda-mudi sekarang kan sudah nak takut Tuhan. Itu kenapa? Tidak takut lagi akan Tuhan. Berarti bahwa nilai kepercayaan, nilai iman itu sudah semakin tergerus. Kepercayaan iman kepada Tuhan itu semakin terdegradasi, semakin terkikis. Sampai orang, akibatnya orang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan tanda-tanda iman yang semakin terkikis. Jadi luar biasa materi kita, tema kita pada perenungan yang akan kita bahas ke depan, yang malam ini orang PA serta juga pertanyaan tanggapan terakhir dari Penetua Geri di Lola, Kuraman Lola. Mudah-mudahan dapat dengar. Begitu Penetua Kevin. Penatua Geri. Mata telinga, Pe. Oh, mata ini. Oh. Kuat, pendeta. Tembuluk, Pe, nyaku. Oke, terima kasih Pak Pendeta.
Jadi untuk pertanyaan dari Penetua Giri sudah terjawab oleh Bapak Pendeta tadi, dan di bagian pertama ini sudah ada 3 orang penanya dan semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik oleh Bapak Pendeta. Ini kita akan masuk ke bagian kedua. Jadi masih ada kesempatan untuk 3 orang memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan ataupun sharing-sharing pengalaman di dalam pelayanan. Ini ada 2 yang memberikan pertanyaan di kolom obrol Sujai. Fian Sujai dari Jemaat Kalvari Pineleng. Izin bertanya, bagaimana konsep takut akan Tuhan dalam Amsal 14 ayat 26 sampai 27 dapat dipahami dalam konteks teologi hikmat Ibrani? Takut akan Tuhan bukan hanya emosi takut, melainkan sikap hormat dan tunduk kepada otoritas Allah yang menciptakan dan menopang kehidupan. Bandingkan dengan Amsal 1 ayat 7 dan Ayub 28 ayat 28. Apakah konsep ini lebih etis atau lebih religius? Itu untuk pertanyaan yang pertama, Pak Pendeta, dari Saudara Fian Sujai. Dan yang kedua ini ada pertanyaan dari Saudara Andrew Sarante. Salam Pak Pendeta, saya Andre dari Jemaat Sion Madidir Ure, wilayah Bitung 9. Saya mau bertanya, apakah maksud dari kalimat takut akan Tuhan itu dapat membuat seseorang yang percaya dapat menggerakkan dirinya untuk mencari pengertian yang benar akan Yang Maha Kudus seperti pada ayat Amsal 9 ayat 10, ketika seseorang itu memiliki kesadaran yang benar akan kemahakuasaan Tuhan, sehingga dia mulai merefleksikan setiap fenomena yang terjadi dalam aspek kehidupannya dan mengkaitkannya dengan kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana menurut Pak Pendeta, apakah hal tersebut masih dalam kategori takut akan Tuhan, ataukah sudah mulai keluar batas, dan dia harus mulai hentikan hal itu? Mohon pendapatnya, Pak Pendeta. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak Pendeta. Yang pertama dari Saudara Fian Sujai, yang kedua dari Saudara Andrew Sarante. Nanti bisa langsung dijawab secara berurutan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih. Ya, baik. Luar biasa ya antusias kita untuk menelaah bagian firman Tuhan ini, sehingga kita dengan serius dan mendalam untuk mendiskusikan lewat penelaahan Alkitab bagian-bagian ini, yang mana akan membekali kita kemudian untuk merenungkan lebih jauh dan lebih luas serta lebih dalam lagi pada minggu ke depan, ketika bagian firman Tuhan ini direnungkan secara menyeluruh di lingkungan jemaat-jemaat Gemim. So, bahas lebih dulu, saya senang. Sebelumnya apresiasi buat muda Gemim, Komisi Pemuda Pelayanan Kategori Pemuda Sinode Gemim yang menyelenggarakan penelaahan kitab seperti ini. Apresiasi, karena bahwa kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum orang nanti akan melaksanakan tugas-tugas pelayanan di ibadah-ibadah pemuda atau ibadah-ibadah lainnya di minggu berjalan. Saya teringat waktu saya sebagai ketua badan pekerja majelis jemaat dari beberapa jemaat, penelaahan Alkitab menjadi sesuatu
keharusan dan wajib diikuti oleh semua pelayan khusus pada minggu sebelum pembacaan itu dibacakan, seperti itu orang malam hari ini. Ya. Bahkan lebih tegas, ada keputusan sidang majelis bagi yang tidak mengikuti penerangan Alkitab, uh, bukan mau bilang tidak diizinkan, tetapi uh, dijadwalkan kepada mereka yang mengikuti penerangan Alkitab. Majelis yang mengikuti PA. Karena bayangkan, Topelsus ada Iko, orang ada Iko PA, Ko yang bertugas misalnya Topelsus yang ada Iko PA. Berarti yang lebih mendalami tentunya adalah yang ada Iko, sementara yang memimpin, yang membawakan firman di hari Minggu dan di hari-hari ibadah lainnya, Kolom atau Bipra, justru orang tentunya ada Iko. Jadi apresiasi sekali lagi buat komisi pemuda sinode yang menyelenggarakan kegiatan penelitian Alkitab seperti ini secara virtual, ya. Nah, diharapkan nanti kemudian ini turun, bukan cuma secara virtual ini, tetapi diharapkan virtual secara sinodal, tetapi nanti turun juga di wilayah, di jemaat-jemaat. Ini harus digiatkan. FGD di dalamnya, forum grup FGD maksud saya, ya, membicarakan tema-tema penting di dalam realitas kehidupan pelayanan yang kemudian itu menjadi dasar daripada didasari dengan penerangan Alkitab. Sehingga pemuda Gemim ini betul-betul membahas tema-tema urgensi, tema-tema aktual, ya, misalnya membahas tentang penyakit-penyakit masyarakat, membahas tentang peristiwa-peristiwa aktual yang menyangkut dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, ditinjau dari dimensi Alkitabiah melalui penelitian Alkitab. Misalnya masalah narkotik, penyalahgunaan narkotika, nafsa. Nah, bagaimana kalau mendiskusikan ini dari perspektif penelitian Alkitab yang diangkat dalam setiap pembahasan masalah-masalah tentang maraknya tarkam, ya, vandalisme di kalangan pemuda, masalah-masalah tentang semakin meningkatnya kehamilan di luar nikah, seks pranikah, aborsi, prostitusi di kalangan remaja dan pemuda, dengan situasi yang semakin terfasilitasi. Prostitusi modern saat ini sekarang dengan mudah. Bagaimana gereja melihat, khususnya pemuda melihat lewat perspektif Alkitabiah, sehingga kita tidak terjebak kepada diskusi-diskusi dogmatis semata, tetapi langsung kemudian kita mau mengimplementasikan itu di dalam realitas-realitas persoalan-persoalan dunia yang terjadi, sehingga kita akan menemukan apa kontribusi di dalam persoalan-persoalan dunia, ya. Saya kira saya masuk di sini karena sebenarnya juga mau menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari Vian Sunjay tadi maupun Andrew Susrante tadi, ya. Bagaimana sikap takut akan Tuhan ini benar-benar mewarnai gerak
kehidupan seorang muda, saya langsung saja kepada merefleksikan dalam kehidupan seorang pemuda ya. Seorang pemuda yang takut akan Tuhan, banyak sekali tokoh-tokoh muda dalam Alkitab ya, yang karena mereka memiliki dedikasi yang tinggi dalam pelayanan. Yang seringkali ya jadi pertanyaan bagi orang, oh, dalam kepelayanan kita, langsung saja dalam kepelayanan pemuda, oh, nampak-nampaknya terkesan dedikasi, loyalitas, responsibility daripada pelayanan kita dalam tanda petik, mohon maaf ya, kita bisa refleksikan, jangan semakin hari semakin uh, saya memakai istilah terdegradasi. Jangan-jangan itu sikap-sikap perilaku yang justru tidak mencerminkan sikap yang tidak takut akan Tuhan, sikap yang justru termotivasi oleh motivasi-motivasi manusiawi, motivasi duniawi. Jadi DP tujuan pelayanan bukan lagi murni melayani Tuhan, tetapi tujuan pelayanan so bergeser kepada tujuan-tujuan pragmatis sekuler. Artinya tujuan-tujuan sesaat yang duniawi. Nah ini jangan-jangan kok sampai situ untuk kepentingan kedudukan jabatan ya. Bayangkan pelayanan karena kedudukan jabatan orang rela untuk menggadaikan suatu nilai kebenaran untuk kepentingan ekonomi, kita rela menomor berapakan gitu pelayanan. Untuk kepentingan politik kita rela untuk mengenyampingkan kepentingan pelayanan. Jadi saya kira refleksi daripada sikap yang takut akan Tuhan ini harus berada daripada kepelayanan kita sebagai yang bermulai maupun ya, motivasi. Periksa kita mengintrospeksi diri. Apakah betul-betul ke pelayanan ini melakukan kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat nama Tuhan, untuk pemberitaan Injil, ataukah tertuju kepada diri kita ya, sebagai manusia, kepentingan manusia yang seringkali kemudian mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan takut akan Tuhan, yang sebenarnya yang Tuhan lakukan itu adalah kepentingan diri kita. Nah itu yang berbahaya ya. Itu yang ditentang oleh Tuhan lewat para nabi, lewat pengamsal, untuk kiranya kita mengubahkan sikap-sikap dan perilaku seperti ini, sehingga kita kembali kepada hakikat tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang percaya akan Dia, yang mengutamakan Dia. Sehingga
nama Tuhan akan semakin besar dan kita semakin kecil. Jangan terbalik. Dalam pelayanan, orang semakin besar dan Tuhan semakin kecil. Murnikan pelayanan ini untuk benar-benar kita melakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh Andrew maupun Ian, ya. Mencoba menjawab secara umum. Kedua, kira-kira begitu, Penatua Kevin. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Saudara Andrew dan Vian, pertanyaannya sudah dijawab oleh Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, sudah terjawab. Dan selanjutnya, tadi sementara Bapak Pendeta menjawab, saya sudah menyampaikan kesempatan terakhir untuk satu orang yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Tapi sampai saat ini belum ada yang memberikan pertanyaan dan tanggapan di obrolan. Itu tandanya berarti sebenarnya ada yang mau bertanya. Walaupun diberikan kesempatan, tapi sudah tidak ada lagi teman-teman yang mungkin mau memberikan pertanyaan atau tanggapan. Jadi di bagian pertama 3 orang penanya sudah dijawab oleh pendeta, dan di bagian kedua ini ada 2 orang penanya kita sudah melewati 2 bagian, 2 sesi pertanyaan untuk diskusi penelaan Alkitab di malam hari ini. Ya, dan pada saat ini setelah kita berdiskusi, kita akan langsung pada bagian kesimpulan ataupun closing statement dari Bapak Pendeta untuk tema Alkitab di malam hari ini. Disilahkan Pak Pendeta. Baik, saya kira saya berangkat daripada makna dan implikasi firman Tuhan dalam yang sudah dimaksudkan dengan baik dalam TPJ. Ya. Dari bagian ini, suatu makna dan implikasi firman Tuhan. Pertama adalah bahwa takut akan Tuhan itu berarti kagum dan hormat berserah pada Tuhan. Sikap ini menunjukkan kepercayaan yang penuh, kepatuhan dan ketaatan kita kepadanya dalam semua aspek kehidupan. Kedua, bahwa Tuhan melindungi anak-anaknya yang takut akan Dia. Amin. Amin. Yang ketiga, bahwa dalam takut akan Tuhan, manusia mendapatkan hikmah untuk menjalani kehidupan secara benar dan bijaksana hari ini, esok, dan selalu terus. Dapat jaminan itu. Sikap takut akan Tuhan itu harus bercermin dari tindakan yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, ya. Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Berlaku benar, berlaku jujur, berlaku adil. Sebagai wujud daripada sikap yang takut akan Tuhan. Yang tentunya menjauhkan diri daripada sikap perilaku yang bertentangan dengan hal itu. Bilang-bilang takut akan Tuhan, tapi pemberontak, tidak taat, tidak setia.
hidup di dalam ketidakkudusan, ya. Hidup di dalam kecemaran, mengaku manusia, takut akan Tuhan. Tentu tidak seperti itu. Kelima, takut akan Tuhan itu harus tercermin juga dalam relasi kita antar sesama. Tidak mungkin terang takut akan Tuhan tetapi saling membenci, saling mendendam, saling menjatuhkan, saling melukai, saling membinasakan. Takut akan Tuhan harus juga tercermin dalam relasi antar sesama. Kebaikan hati harus ditunjukkan kepada semua orang, terlebih kepada mereka yang termarginalkan, mereka yang kecil, mereka yang miskin, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang disepelekan, mereka yang menjadi korban-korban daripada ketidakbenaran dan ketidakadilan. Menjadi tujuan, menjadi alamat daripada pelayanan kita sebagai wujud daripada sikap yang takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa pemuda Gemim akan semakin diberkati Tuhan di dalam tugas panggilan pelayanan sebagai generasi yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa membangun gereja Masihi Injili Minasa. Tantangan rintangan pasti ada, namun jangan takut bimbang dan gentar. Tuhan akan pakai pemuda Gemim lebih luar biasa untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Jangan takut, jangan bimbang dan gentar. Takutlah. Maka semua janji-janji Tuhan yang orang baca dalam pembacaan ini akan menjadi bagian kehidupan kita. Menyertai, memberkati kita sekalian. Shalom.